Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang artikel SEO, bagaimana penempatan kata kunci yang tepat, kemudian modelnya seperti apa ya, artikel tersebut. Oke, kita akan mulai dari pertanyaan, Mas, kira-kira panjang atau pendeknya artikel SEO itu mempengaruhi enggak sih? Nah, jadi menurut beberapa sumber dari digital marketing ya, itu panjang pendeknya itu sangat berpengaruh ya. Berpengaruh soal bagaimana sebuah artikel bisa nangkring di halaman 1 Google. Jadi bisa di halaman 10 besar Google, itu sangat berpengaruh panjang pendeknya. Jadi kalau sesuai algoritma berapa, Mas? Oke. Nah, kalau sesuai algoritma ini, kalau kita ingat beberapa bulan lalu itu masih 300 kata, kemudian naik lagi jadi 600 kata. Nah, sekarang ini mengacu pada panjang artikel 800 kata. Nah, jadi coba teman-teman buat studi kasus artikel yang panjangnya 300 kata, kemudian 500 kata, kemudian 800 kata, cepat naik yang mana ya? Dan cepat nangkring di halaman 1 Google yang panjangnya seberapa. Kemudian teman-teman juga harus niteni jalan ya, mengingat ketika panjang artikel ada yang 300 kata, kemudian 500 kata, kemudian 800 kata, kira-kira yang bertahan lama itu yang artikel panjangnya berapa kata. Nah, itu harus dicermati. Nah, saya sendiri menyimpulkan bahwa semakin panjang artikel itu semakin baik, karena dia akan memperkecil bounce rate ya, akan mengurangi bounce rate. Jadi user atau pembaca itu bisa betah membaca di website kita karena artikel yang kita sajikan itu detail dan lengkap gitu. Oke, jadi dengan tanda kutip, artikel yang kita buat adalah artikel yang detail dan artikel yang lengkap, sehingga pembaca itu akan betah ya, akan betah di website kita. Coba teman-teman perhatikan aja tuh blog-blog yang berasal dari luar negeri, itu hampir semua sekarang 2000 sampai 4000 kata itu udah wajar ya di sana. Nah, kalau kita masih sekitar 800-an lah. Nah, suatu saat kompetitornya udah bagus, kompetitornya udah tinggi, pasti Indonesia juga akan hampir sama dengan negara-negara lain. Mungkin jualan apa gitu bisa sampai 6000 kata. Nah, itu bisa jadi ya. Jadi teman-teman yang mungkin saat ini sudah terlanjur menulis 300 kata itu nggak masalah, teman-teman bisa mengupdate-nya ya, mengupdate menjadi 500 kata, 800 kata. Jadi update artikel itu bukan hanya menambah artikel baru di blog kita, tapi juga mengedit ya, menambah kata-kata biar lebih lengkap. Oke. Nah, kita akan bahas langsung secara teknis bagaimana peletakan keyword yang bagus di dalam artikel SEO. Nah, ini teman-teman silahkan lihat. Ini ada contoh artikel SEO. Kita akan lihat, ini adalah judulnya. Oke. Kemudian ini keyword utamanya ya, kita warnai merah. Nah, agar artikel kita cepat naik, gimana sih caranya? Nah, misalnya kita mengambil keyword furniture Jepara ya. Oke, kita sampingkan sini misalnya. Nah, untuk judul sendiri harus sesuai SEO juga nih. Misalnya teman-teman mau lihat apa ini? Oke, Jepara ya, kita cek pencariannya ada berapa ya. Kita cek dulu, pastikan dulu pencariannya ada berapa per bulan. Bisa jadi salah ketik ya, atau typo. Nah, kita lebih baik mengikuti Google aja, karena dia mengikuti user ya. Oke, 6600 boleh ya. Oke. Nah, kemudian untuk
mencari judul panjang sesuai SEO biar cepat naik, kita bisa lihat di sini. Nah, kita enter di sini, kemudian kita spasi. Nah, spasi akan muncul seperti ini. Ini adalah keyword turunannya ya. Nah, kalau teman-teman menjual furniture Jepara tapi nggak hanya jati, bisa menggunakan ini, judul yang ini, murah berkualitas ya. Atau kalau teman-teman memang ingin menyasar pasar-pasar yang mewah, gunakan aja nih furniture Jepara ya. Atau teman-teman ingin menampilkan keluaran-keluaran terbaru tentang furniture Jepara, misalnya terbaru, atau tentang minusnya. Ini teman-teman bisa jadikan judul, dan judulnya jangan asal-asalan seperti ini, misalnya Jepara menjadikan aneka. Nah, enggak ya. Anggap saja kita sedang menyasar semua kalangan, murah berkualitas ya. Oke, kita edit. Nah, di sini bisa kasih nomor, misalnya 0812 berapa. Misalnya ya. Nggak apa-apa kasih nomor. Nah, ini kan LSI atau ini kan turunan long tail atau bagian dari LSI. Nah, kita bagian apa itu? Kita warnai hijau. Bisa. Oke. Nah, usahakan di dalam artikel SEO itu dipecah ya. Misalnya satu paragraf itu 3-4 baris saja ya. 3-4 baris paragraf. Nah, misalnya ini kan terlalu tinggi ya, apa itu terlalu panjang, jadi misalnya kita sini. Nah, jadi di dalam artikel SEO usahakan di paragraf pertama ini ada kata kuncinya, rumah jika tanpa furniture dan akses pasti akan terasa hampa. Keberadaan furniture adalah untuk membuat rumah menjadi tampak lebih, dan ingat, disinilah furniture Jepara. Nah, misalnya gini. Nah, keyword utamanya apa? Furniture Jepara. Kasih tanda merah. Furniture rumah seperti meja. Oke ya. Nah, ini biar rapi, kasih aja spasi. Oke. Nah, peletakan keyword selanjutnya, ini kan keyword utama ya, kita warnai merah coba. Nah, ini udah merah. Oke, merah. Oke, merah ya. Jadi keyword utama itu diwarnai merah sebesar ya 0,5% sampai 1%. Jadi kalau misalnya 1000 kata ya sekitar 8-10 keyword lah ya. Kemudian kalau 300 kata ya 3 lah. Nah, itu udah pas, sudah nggak terlalu banyak. Nah, kemudian yang hijau ini apa? Hijau ini adalah LSI-nya. Teman-teman silahkan install Keyword Everywhere, itu masih gratis. Dan ketika teman-teman menulis artikel SEO ya, biasanya kan kalau sekarang itu mengarah pada panjang 800 kata atau lebih lah. Nah, ini bisa disisipkan LSI. LSI itu apa? Keyword-keyword utama ya, keyword-keyword turunan atau yang berkaitan, yang itu masih satu tema dengan keyword utama yang dibahas. Nah, jadi keyword utamanya bisa dikasihkan ke heading ya. Heading. Bisa heading 2, bisa heading 3. Nah,
Selebihnya sama ya, ada heading 2, ada heading 3, H2, H3. Oke, coba misalnya LSI-nya dari furniture Jepara. Nah, kita akan melihat furniture Jepara LSI-nya. Nah, ini semua adalah LSI kawan ya. Ini bisa dimasukkan ke dalam artikel sini, tapi yang mendukung aja. Kalau ada yang tidak mendukung ya nggak usah dimasukkan ya. Oke. Jadi sangat terlihat rapi kalau 3-4 baris. Dan di akhir pun juga ada keywordnya nih ya. Jadi teman-teman, inti dari peletakan SEO, artikel SEO atau keyword SEO, teman-teman harus kuasai terlebih dahulu riset keywordnya. Nah, jangan sampai terlupakan bahwa judul itu juga sangat berpengaruh ya. Kalau judul dibuat asal-asalan, tidak berbasis riset keywords, itu juga akan susah naik. Nah, ada baiknya teman-teman nanti buat ya judul yang sesuai SEO. Jadi semua dapat ya, karena kita udah berada di saingan yang rumit ya. Jadi semua harus dimaksimalkan. Nah, hijau-hijau ini adalah LSI-nya. Ada bufet kayu jati. Nah, ini warna-warna ini bukan kewajiban ya, bukan kewajiban terus nanti diposting harus berwarna gini, enggak. Tapi untuk mempermudah aja pengeditan ya, editing SEO. Jadi editing SEO itu baiknya ada 2 kali. Yang pertama lah editing sesuai IED, kemudian kedua editing berdasarkan SEO ya. Jadi tulis dulu manual, natural, ngalir lah ya, baru editing tipe-tipe dan sebagainya, itu kalimat efektif ya dan sebagainya, kemudian baru diedit sesuai SEO. Nah, mungkin itu ya pembahasan tentang artikel SEO. Yang jelas keywordnya harus ada di atas, tengah, kemudian bawah. Nah, kemudian tambahkan juga LSI keyword, ini mudah banget. Oke. Dan coba tulis, kalau Anda belum percaya dengan diri Anda sendiri, kekuatan Anda, coba tulis 2000 kata, pasti akan cepat nendang. Oke, mungkin itu pembahasan dari saya tentang artikel SEO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.